Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di waktu subuh Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat berupa yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk masih hidup di atas muka buminya. Ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yang mana mereka itu pengen kembali hidup untuk beramal, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan berupa kesehatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita di atas muka buminya, perbanyaklah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, ketika kita seorang hamba yang benar-benar mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita selaku hamba harus memiliki rasa, ya, harus memiliki rasa bagaimana cara kita melakukan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi salah satunya tanda ataupun ciri seorang hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita mampu melaksanakan apa yang Allah berikan kepada, apa yang Allah perintahkan kepada kita. Salah satunya ialah salat subuh secara berjamaah. Ya. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu komitmen mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk dalam golongan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Sehat ya? Saya lagi flu ya. Jadi agak remeng-remeng gitu suaranya ya. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk bisa mengisi di Masjid An-Nur Masaran. Masih ingat saya ya? Sebagian kayaknya ya. Saya alhamdulillah dulu dibawa sama Bang Jaka ke Jawa. Saya pernah tinggal di sini selama 1 bulan kurang lebihnya ya. Baru ke Aki, lulus dari Aki, sekarang tugas di Solo ya. Ini alhamdulillah bisa sempat-sempatnya bisa ngisi di sini. Tadi malam saya berangkat dari Solo hujan-hujan. Sebenarnya mau telepon, kayaknya nggak jadi ngisi deh gitu ya. Soalnya hujan banget, hujan besar. Ya udah saya pakai jas hujan. Itu ke dalam badan saya lagi kurang enak badan ya. Jadi saya pakai jas hujan. Alhamdulillah sudah sampai sini ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sini. Semoga Allah juga mempertemukan kita kelak di akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sesuai materi yang ingin sampaikan pada subuh kali ini ialah tentang bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar cinta kepada hambanya. Jadi hadirin, kalau kita berbicara tentang cinta, ya, wajar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rasa cinta dalam diri kita. Kalau lah Allah Subhanahu wa taala tidak menanamkan rasa cinta kepada diri kita, mungkin saat ini kita tidak akan memiliki pasangan ya.
Ya enggak sih? Mungkin bapak tidak akan bertemu sama istrinya, dan istri pun ibu-ibu pun tidak akan bertemu dengan suaminya karena tidak memiliki rasa cinta. Ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menancapkan rasa cinta dalam diri kita, disitulah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita antara suami dan istri, ya. Cuman saya yang belum bertemu sama sekali, ya. Enggak tahu di mana tempatnya. Gimana? Oh, banyak katanya. Tapi belum bertemu aja, ya. Ya. Sabar dulu, Pak. Ya. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar cinta kepada hambanya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana ciri Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar mencintai seorang hambanya? Yang pertama, ciri ketika Allah Subhanahu wa taala benar-benar cinta kepada hambanya ialah Allah selalu sebut namanya. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau ibu-ibu disebut terus namanya sama suaminya, senang gak? Senang banget ya. Masya Allah. Kalau bapak-bapak disebut terus namanya sama istrinya, senang gak? Senang banget ya. Begitupun kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyebut nama kita, pasti kita akan terasa bangga, terasa senang. Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar mencintai seorang hambanya, di situ Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikatnya. Wahai Jibril, sini. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril? Inni uhibbu fulanan fa uhibbahu, kata Allah. Masya Allah. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar cinta kepada kita, di situ Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, sini. Saya mencintai hamba ini, maka cintailah. Masya Allah. Ya. Kita sudah dicintai Allah ini, disuruh lagi Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Disuruh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril ini disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk disebarkan di atas langitnya, ya, bahwasanya fulan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Nek kalau kita sudah mendapatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh aktivitas kita, seluruh pekerjaan kita akan terasa mudah. Hadirin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Belum kita mengangkat tangan ini, ya. Belum kita mengangkat tangan untuk berdoa, kita sudah dikabulkan apa yang ingin kita inginkan. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar cinta kepada hambanya, ya. Kalau kita sudah kayak begitu, bagaimana pembuktian kita agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Banyak caranya. Salah satunya ialah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, ya. Al-Kisah, di dalam sebuah hadis dikisahkan, ya Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul dengan para sahabatnya, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya di atas gunung sana ada seorang hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini kisah saya sekat-sekat, ya. Saya ambil intinya saja. Ya Rasulullah, di sana ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala jamin umurnya itu selama 500 tahun lamanya. Bapak Ibu sekalian, nek kalau kita bayangkan, ya, kalau kita hidup selama 500 tahun mau ngapain? Bapak siapa namanya?
Yang baju putih? Gimana? Pak Suratmin. Bapak kalau dikasih umur 500 tahun mau ngapain? Hah? Lah ketawa. Gimana? Apa? Beribadah. Benar ini. Masya Allah. Nih bapak yang kacamata. Kalau bapak dikasih umur 500 tahun mau ngapain? Nambah istri. Masya Allah. Nambah istri. Ini catat ya yang punya istri. Bawa istri nggak? Oh, hati-hati ya Pak ya. Terus bapak yang pakai baju batik, ya, bapak kalau dikasih umur 500 tahun ngapain? Beribadah, Masya Allah sama. Terus ibu-ibu yang belakang, yang pakai baju ungu, yang pakai kacamata yang paling depan, mau ngapain ibu? Beribadah terus ya. Masya Allah, beribadah. Ya, ini kalau yang satunya bahaya ya. Tapi nggak apa-apa, kalau mampu nggak apa-apa ya. Tapi kalau istrinya nggak, Masya Allah ya. Baik Pak, langsung nanti ya Pak ya. Iya, mungkin kita memiliki jawabannya berbeda-beda ya. Ada yang mau beribadah, yang mau nambah istri, yang mau nambah anak dan lain sebagainya. Lanjut cerita. Di situ malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, ya Rasulullah, di sana ada seorang hamba yang hidup selama 500 tahun lamanya. Di situ Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba ini ya Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu melihat hamba tersebut. Ya. Bagaimana cara dia makan, ya? Enggak masuk akal kan kalau di atas gunung 500 tahun lamanya, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena sudah sayang kepada hamba tersebut, karena sudah cinta kepada hamba tersebut selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu diberikan rezeki. Ketika hamba itu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu naik ke atas gunung yang paling tinggi, di situ dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek kalau sudah lapar dia turun ke bawah, dia metik buah delima. Bayangin, buah delima itu selalu berbuah setiap hari, setiap pagi. Nek kalau kita tahu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, buah delima itu berbuah berapa kali dalam setahun? Ini yang punya tukang buah siapa sini? Ya, buah delima itu berbuah berapa kali dalam setahun? Setahun sekali. Nanti lain kali kalau saya ngisi dikasih dopres ya Pak. Ya. Ya, setahun sekali setahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hamba ini selalu berbuah setiap hari, setiap pagi selalu dipetik ke bawah, petik, makan, minum dan sebagainya ya. Naik lagi ke atas, beribadah lagi. Singkat cerita, ketika hamba ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu doanya apa Bapak Ibu sekalian? Ya Allah, kalau saya meninggal nanti jangan sampai ada satu hewan melata pun yang datang mendatangiku. Jangan sampai ada satupun hewan melata yang menyentuh jasadku sampai hari kiamat. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa hamba tersebut. Ketika di akhirat, hamba ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, sini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini? Allah berfirman kepada hamba ini, wahai hambaku, silahkan masuk surga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku, dengan cintaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Belum ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya lagi. Yang beda orangnya ini. Yang ngantuk-ngantuk ini saya tanya ini. Tak cari yang ngantuk-ngantuk dulu ya. Oke Pak, yang baju putih. Tapi enggak ngantuk ya Pak ya? Enggak Pak, nek kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala, kalau dibilang sama Allah, Pak, silahkan masuk surga, Bapak mau ngapain langsung? Langsung masuk apa ngapain? Tinggal masuk ya. Langsung masuk, senang enggak? Senang, iya, senang. Kalau hamba ini beda, Bapak Ibu hadirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba tersebut, wahai hambaku, silahkan masuk surga dengan kasih sayangku, dengan cintaku,
dengan rahmatku, akan tapi hamba ini mengatakan, ya Allah, saya enggak mau masuk surgamu ya Allah. Saya enggak mau masuk surgamu, melainkan saya ingin masuk surga dengan amal-amalku ya Allah, dengan amal ibadahku, puasaku dan lain sebagainya ya Allah. Enggak mau saya masuk surga dengan rahmatmu ya Allah. Masya Allah. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, silahkan masuk surga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku, dengan cintaku. Akan tapi hamba tersebut tetap mengatakan, ya Allah, enggak mau saya masuk surgamu dengan rahmatmu ya Allah. Saya pengen sekali masuk surga dengan amal ibadahku. Kemana amal ibadahku selama ini ya Allah, yang aku kerjakan selama di dunia ya Allah, kemana ya Allah? Sampai 3 kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil salah satu malaikatnya, wahai malaikatku, kumpulkan seluruh amalnya, lalu timbang dengan 1 bola biji mata yang saya kasih ketika di dunia. Ketika dibawa amal ibadahnya ini, ditimbang dengan 1 bola biji mata yang Allah berikan kepada hamba ini, ternyata yang lebih berat apa? Biji matanya. Ya, 1 bola biji matanya mampu mengalahkan seluruh amalannya. Dikatakan kepada hamba ini, wahai hambaku, dulu kelak di dunia, siapa yang memberikanmu nikmat berupa umur hidup selama 500 tahun lamanya? Hamba ini mengatakan, engkau ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, wahai hambaku, siapa yang mengabulkan doa-doamu? Hamba ini mengatakan, engkau ya Allah. Hamba ini Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wahai hambaku, siapa yang memberikan rezeki untukmu setiap hari? Hamba tersebut mengatakan, engkau ya Allah. Oleh karena itu, wahai hambaku, silakanlah masuk surga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Kemudian hamba ini masuk surga dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar cinta kepada hambanya, apapun permasalahan kita, apapun problem kita di muka bumi ini akan terselesaikan. Ya, akan mudah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada kita. Ya. Kita tidak akan bisa menjamin diri kita masuk surga dengan amal kita, hadirin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak-banyak apapun amal ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu belum bisa menjamin kita masuk surga dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama mengatakan bahwasanya itu semua salah satu bukti kita ingin mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salah satu bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ialah di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Ini perlu kita ketahui bahwasanya, hadirin insyaallah Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita tidak mempergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Betapa panjang umur kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, akan tapi kita tidak mempergunakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin, ya, yang sudah dijamin surganya, beliau selalu melafazkan istighfar setiap harinya 100 kali. Bagaimana dengan kita, hadirin dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang begitu banyak dosa yang kita lakukan, ya, yang begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lah, bagaimana cara kita ketika kita melakukan dosa? Apa yang harus kita lakukan? Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, ketika hamba sudah melakukan dosa, kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertaubat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a
بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Masya Allah. Ya, sesungguhnya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kemaksiatan atau kejahatan karena tidak mengetahui, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sudah kita melakukan dosa, ketika kita sudah melakukan perbuatan dosa, lalu kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Faulaika yatubullahu alaihim. Ya, tobat mereka lah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melakukan dosa ini, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu kapan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu ajal kita kapan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi jangan sekali-kali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita berupa umur panjang kepada kita, kita pergunakan nikmat tersebut untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat hadirin dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai sekali-kali kita mengatakan, ya Allah, sungguh banyak dosa aku yang aku pernah lakukan ya Allah, sungguh banyak perbuatan kejahatan yang selalu lakukan di dunia ini ya Allah, apakah engkau akan mengampuni dosa-dosaku ya Allah? Ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bayangin, Qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Kita berbuat dosa, masih aja Allah Subhanahu wa Ta'ala manggil kita hamba. Ya, wahai hambaku, Masya Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama sekali manggil kita wahai pendosa, wahai pezina, wahai penjudi. Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hambaku. Masya Allah, sungguh lembut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hamba yang berdosa. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha mengampuni dosa. Seluas apapun dosa yang kita kerjakan, jangan sekali-kali kita putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ngantuk ya? Enggak? Benar? Masya Allah. Ini ya, saya tolonglah jangan ngantuk ya. Sekali setahun saya ngisi sini ya. Ya, intinya hadirin dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa umur panjang, makanya saya tanya tadi, Pak, dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang, apa yang Bapak lakukan? Pak, tadi ngapain? Beribadah. Pak? Salah itu Pak. Salah orang. Tadi Pak beribadah, terus Pak nambah istri. Masih diingat selalu ya. Biasa kalau gitu ya. Ya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur panjang kepada kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang kita lakukan, dari kejahatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri ataupun tanda ketika Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar cinta kepada hambanya ialah di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada kita. Perlu kita ketahui hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun solat kita, sebanyak apapun zakat kita, sebanyak apapun puasa kita, ya, setinggi apapun level keimanan kita, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Kalaupun kita sudah mengatakan ayyaqulu amanna, ya Allah, sungguh aku sudah benar-benar beriman kepadamu ya Allah, di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada kita. Hidup kita di dunia ini tidak akan terlepas dari yang namanya ujian ataupun cobaan. Ya. Akan tetapi ujian kita itu berbeda-beda, enggak sama ujian kita. Enggak ada yang sama. Ujian itu bermacam-macam, Pak. Banyak sekali macam-macamnya. Salah satunya ialah ujian dalam keluarga kita. Ya. Kalau kita punya istri yang cerewet, ya, yang nyebelin, itu salah satu ujian buat Bapak untuk bersabar. Ada di sini? Enggak ada? Alhamdulillah. Ada? Enggak ada. Ibu-ibu ada di sini? Yang suaminya nyebelin ada? Oh, ada. Duh, jujur banget Pak ya. Iya. Kok Ustaz tahu banget sih? Iya, tahu lah, ya. Ya. Salah satu ujian terkecil dalam diri salah satu ujian yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga kita. Ujian terhadap anak-anak kita, ya. Bagaimana banyak anak-anak sekarang yang terlantar, ya. Ya. Nek kalau kita lihat berita-berita umur SD, umur 18 tahun, 17 tahun sudah hamil, dua nikah, ya. Itu salah satu ujian kita sebagai orang tua yang tidak mampu menjaga anak-anaknya. Ingat Bapak Ibu sekalian, anak, istri, harta dan sebagainya itu salah satu ujian untuk kita. Istri-istri yang tidak menutup jilbab di rumah kita itu salah satu ujian buat suami untuk selalu menjaga istrinya, ya. Jangan sampai kita melihat istri-istri kita, saudara-saudara kita yang perempuan, terutama anak-anak kita tidak memakaikan jilbab, keluar rumah tidak pakai jilbab dan sebagainya. Jangan sampai, hadirin cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bukti ujian yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita mengingatkan istri kita untuk selalu menutup aurat-auratnya, ya. Jangan sampai istri kita keluar rumah tidak pakai hijab dan lain sebagainya. Ya, usahakanlah kalau kita benar-benar rasa mempunyai kepemimpinan dalam diri kita selaku suami, jaga istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya. Jangan sampai keluar rumah tidak memakai hijab, ya. Karena itu semua akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu udah tahu semuanya, ya. Ya. Banyak sekali ujian Allah berikan kepada kita berupa-rupanya. Akan tetapi hadirin dicintai Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita lalu kita mengatakan, ya Allah, apakah engkau tidak mencintaiku ya Allah? Apakah engkau tidak sayang kepadaku ya Allah sehingga engkau memberikan ujian yang sangat berat untukku ya Allah? Jangan sampai, hadirin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita dengan ujian yang
yang dilakukan, yang Allah berikan kepada nabi-nabi kita itu belum setara, jauh sekali. Ya. Akan tetapi hadirin dicinta Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, disitulah salah satu bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jujur Bapak Ibu sekalian, mana yang ngantuk-ngantuk ini? Pak, saya mau tanya, Bu lah, yang bapak-bapak terus dari tadi, yang ibu-ibu, kalau dikasih nikmat terus sama Allah Subhanahu wa taala, duit lancar, segalanya lancar dan lain sebagainya, kadang-kadang ya kita ingat nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Jujur aja. Selalu ingat. Masya Allah ya. Iya. Terkadang kalau kita selalu dikasih nikmat terus sama Allah Subhanahu wa taala, takutnya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takutnya kalau kita selalu dikasih nikmat terus sama Allah Subhanahu wa taala, kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ujian kepada kita, di situ Allah Subhanahu wa taala ingin hamba ini agar mengingatnya. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala itu iri kepada kita karena kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, dan ingat ibu hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, kita mampu untuk menyelesaikan ujian yang Allah berikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian kepada hamba ini selagi hamba ini mampu untuk menyelesaikan apa yang Allah berikan kepadanya, apa yang Allah uji kepadanya. Ya. Terus bagaimana cara kita ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa musibah dan lain sebagainya? Apa yang pertama kali kita lakukan? Pak, nih kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Bapak, apa yang pertama kali Bapak lakukan? Yang kacamata istighfar. Ibu-ibu, apa yang ibu lakukan? Istighfar. Ngikut apa gimana? Ya. Selaku hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, cari dulu kepada siapa kita minta pertolongan. Banyak sekarang ibu-ibu baru dikasih ujian sedikit sudah nyebar di sosial media, di story. Ya Allah, berat banget sih ujianku katanya. Biar di komen sama teman-temannya, kamu kenapa Ci gitu ya. Saya gini deh tadi, gini tadi ya. Ya, jangan. Kalau kita mengadu kepada siapa? Emang manusia itu bisa menyelesaikan masalah? Enggak. Yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Allah. Maka cari Allah dulu. Ya, jangan cari HP dulu buat story. Ya. Biar di komen sama teman-temannya, jangan. Malah tambah ruwet nanti lama-lamanya ya. Manas-manasin biasanya teman-teman itu. Ya. Kalau kita sudah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kita lakukan ialah cari dulu kepada siapa kita minta pertolongan. Setelah itu ngapain? Ambil air wudu, sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istighfar. Terakhir apa? Sabar, ya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nih kalau kasih diberikan ujian salat, ingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mohon pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala lagi? "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, rasa takut, kekurangan harta dan lain sebagainya, ujian dalam rumah tangga kita, ujian dalam kehidupan kita, ujian ketika kita dimarah sama bos kita di kantor, ya. Lalu kita mampu bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa basyiris sabirin." Berikan gambar gembira kepada hamba tersebut yang mampu bersabar. Apa ya kabar gembiranya? Berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu hadirin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah kasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mampu bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kita sebagai hamba yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala cintai kepada, yang benar-benar Allah cinta kepada hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kita selaku penghuni surga, Masya Allah. Ya, jadi bapak-bapak yang mampu menghadapi ujian kepada keluarga-keluarganya, istri-istrinya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Ya. Udah apa belum ini? Masih ya? 1 poin lagi ya. Sabar dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita ketika sudah diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala, yang saya bilang tadi itu apa? Pertama apa? Cari dulu siapa kita minta pertolongan. Kemudian salat 2 rakaat, ambillah wudhu salat 2 rakaat. Kemudian istighfar. Terakhir sabar. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu, ya. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ingat apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan, ya. Kemudian yang keempat, hadirin yang cinta Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang terakhir ialah, ini terakhir ya, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan rezekinya. Ini salah satu di mana ketika Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar cinta kepada kita, di situ Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan rezeki kita, akan limpahkan rezekinya kepada kita. Ya. Kalau kita sudah benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita sudah benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan melantarkan hamba tersebut. Pasti akan diberikan rezeki. Tapi ingat Bapak Ibu hadirin dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan rezeki kepada kita, ya, begitu banyak harta yang Allah berikan kepada kita, ya, kalaupun 1000 orang yang berkumpul melawan satu orang, yang satu orang ini akan dijatuhkan oleh 1000 orang ini, kalau Allah Subhanahu wa taala belum mengatakan tidak, ya tidak akan bisa jatuh orang ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar cinta kepada kita, ya,
Ingat Bapak Ibu hadirin, konsep rezeki itu berbeda-beda. Jangan sampai kita mengatakan bahwasanya rezeki itu sebuah material, enggak. Rezeki itu bermacam-macam. Pertama, istri solehah rezeki apa enggak? Rezeki enggak? Ini buat bapak-bapak, ibu-ibu ya. Rezeki enggak bapak-bapak? Ibu-ibu dikasih suami yang soleh, rezeki enggak? Rezeki. Ya. Bapak-bapak dikasih istri yang cerewet, rezeki apa enggak? Rezeki. Ya. Rezeki. Oh, oke, Masya Allah. Dikasih anak yang soleh dan soleh, rezeki apa enggak? Rezeki. Itu yang saya bilang tadi, rezeki itu banyak modelnya. Bayangin, kita belajar dari seekor burung, yang mana burung itu kalau pagi-pagi itu berangkat dalam keadaan perut kosong, pulang-pulang kenyang. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ingin saya ingatkan bahwasanya kalau ada nyamuk nempel di badan bapak ibu sekalian, jangan langsung, biarin dulu, lihat. Ya Allah, saya ingin berbagi darah sedikit aja. Ini ada dokter nggak? Jangan ya, jangan ditiru. Ini contoh kecil, ya, contoh kecil. Kalau ada nyamuk nempel di badan kita, jangan langsung ditepuk. Ya, kasihan. Biarin dinikmati dulu darah kita, seger gitu, baru ditepuk. Ya, nek kalau bisa biarin hus gitu ya. Nah, dikasih rezeki. Coba bapak ibu sekalian belajar dari nyanyian. Dulu bapak-bapak pas waktu kecil pernah nggak dinyanyiin sama ibunya? Nina Bobo, apa sih yang tepuk nyamuk? Gimana nyanyinya? Terus Digi nyamuk. Bukan yang itu apa sih? Yang langsung ditangkap gitu loh. Ya, kita lihat nyanyinya. Cicak-cicak di dinding, diam. Datang ya. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala berikan akal kepada nyamuk tersebut, ngapain saya datang ya? Ya, ngapain saya datang? Datang seekor nyamuk, lalu dilahap. Ditangkap ya? Dilahap. Ya. Konsep rezeki seperti itu, Bapak Ibu hadirin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu di mana arah rezeki kita kalau kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pulang dari sini tiba-tiba depan rumah sudah disediain makan dan sebagainya. Itu salah satu rezeki. Nikmat sehat, rezeki dan lain sebagainya. Makanya salah satu statement Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya, ini catat Bapak Ibu sekalian, Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, saya merasa tenang dan nyaman hidup di muka bumi ini ketika saya sudah menanamkan dalam diri saya dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat ajal saya. Yang kedua, Allah sudah mencatat rezeki saya. Disitulah kenapa saya nyaman hidup di muka bumi ini. Kalau kita sudah menanamkan dua hal dalam diri kita, Bapak Ibu hadirin dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu ajal, pasti kita akan benar-benar selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rezeki, pasti kita tidak akan takut terhadap apapun yang Allah berikan terhadap kita. Makanya Bapak Ibu hadirin dicintai Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita diberikan uang 100.000, syukuri. Ya, saya pribadi pun Bapak Ibu sekalian, ya, namanya manusiawi ya, pasti ada iri dan dengkinya ya. Tapi jangan sampai dalam diri kita ada iri sama dengki, jangan sampai. Usahakan selalu istighfari ketika ada rasa iri dan dengki dalam diri kita. Ketika kita melihat orang lain memiliki harta yang begitu banyak, enggak sebanding dengan kita, segera kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nek kalau kata ustadz saya, ketika kita udah ke dalam keadaan seperti itu, segera cepat-cepat kita keluar dari kamar, kemudian kita jalan di pinggiran, lalu kita lihat kiri kanan. Nek kalau saya pribadi Pak, saya setiap pagi itu jogging. Saya sekarang dalam keadaan diet sebenarnya ya. Udah turun sebenarnya ini ya. Sedikit tapi ya. Saya pagi-pagi kalau jogging di Manahan, saya lihat anak-anak, istri, bapak itu tidur di pinggiran di pinggiran jalan. Ada yang bapak-bapak tidur di atas becaknya. Nikmat sekali tidurnya. Rezeki apa enggak? Rezeki. Belum tentu orang-orang yang begitu banyak hartanya tidurnya nyenyak, enggak. Malah yang nyenyak tidurnya itu tukang becak. Di situ saya berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ternyata ada yang lebih bawah daripada saya ya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengatakan yang bersyukur. Ya, jangan sampai kita mengatakan, ya Allah, kok enggak sebanding sih sama saudaraku? Kok enggak sebanding sih sama temanku? Jangan. Kita lihat orang di bawah, jangan lihat orang yang di atas, ya. Bapak Ibu ini cinta Allah Subhanahu wa taala, pada intinya ialah bagaimana cara kita melakukan diri kita ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rezeki kepada kita. Jangan sampai kita iri dengan rezeki orang lain, karena rezeki kita sudah dicatat masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala 500 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Hadirin dicinta Allah Subhanahu wa taala, karena waktu syuruk sudah tiba, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.